Tujuan pembuatan video sosiodrama dengan tema kekerasan seksual dan bermedia sosial adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa, mengenai pentingnya memahami pelecehan seksual dan menerapkan etika dalam bermedia sosial. Tema ini dipilih karena isu tersebut masih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, masih banyak tindakan yang dianggap sebagai candaan atau hiburan, padahal dapat melanggar batas pribadi, mengganggu kenyamanan orang lain, serta berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan. Melalui sosiodrama ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menghormati persetujuan atau consent, menjaga privasi, dan menggunakan media sosial secara bijak serta bertanggung jawab. Konten yang kemarin sepi banget lagi. Gimana mau dapat engagement kalau gini terus? Ya terus mau bikin apa lagi? Nggak tahu. Bikin prank kali ya? Prank mah udah biasa kali, banyak yang bikin. Enggak. Yang ini tuh beda. Yang ini nanti kita bakal godain orang yang lewat. Lo yakin aman? Aman nggak sih? Santai aja. Pasti rame sih. Cantik. Jangan pegang-pegang dong. Emang kalau mau aku temenin? Iya pasti jangan pegang-pegang. Kenapa sih, Mir? Itu tuh tadi aku digoda-godain orang anjir. Terus jarak kamu gitu nggak sempet dirangkul lagi sama tuh cewek. Itu dari penampilannya dia kayak influencer gitu sih. Hah? Cewek? Iya sumpah gak nyaman banget. Merinding banget aku. Kok kayak gitu sih? Itu gak bisa dianggap bercanda loh. Ya kah? Tapi aku takut ntar kalau aku protes malah aku lagi yang disalahin. Itu kan influencer. Tapi kan kamunya nggak nyaman, Mir. Kalau kamu nggak nyaman, ya berarti mereka yang salah, bukan kamu yang salah. Soalnya itu tuh juga udah termasuk pelecehan seksual, catcalling, atau panggilan nada seksual yang bikin orang nggak nyaman, itu pelecehan verbal loh. Apalagi sampai nyentuh-nyentuh orang kayak gitu, itu udah termasuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual itu sebenarnya bagian dari kekerasan seksual, jadi bukan hal kecil atau bercandaan. Hah? Kekerasan seksual? Iya, Mir, di Indonesia itu ada UU TPKS. Di dalamnya dijelasin kalau kekerasan seksual itu bukan cuma tindakan yang berat kayak pemerkosaan, tapi juga termasuk sentuhan tanpa izin, komentar seksual, atau bahkan tindakan yang bikin orang lain gak nyaman atau ngerasa terancam gitu. Jadi kalau ada orang yang gak setuju terus ngerasa terganggu, itu udah termasuk kekerasan seksual loh. No, kirain itu cuma bercandaan biasa. Ya enggak lah, pelecehan tuh bisa terjadi ke siapa aja, terus bisa dilakuin sama siapa aja. Gak peduli mau laki-laki, mau perempuan, bahkan bisa terjadi antar sesama jenis. Satu lagi, Mir, mereka juga ngerekam kamu loh, terus dipost tanpa izin. Itu bisa ngelanggar UU ITE pasal 26 tentang perlindungan privasi dan data pribadi. Jadi ini seserius itu ya? Iya, Mir, ini tuh bukan cuma soal etika, tapi ini udah nyangkut ke hukum tau. Kamu coba deh bikin video klarifikasi, ceritain apa yang kamu rasain. Duh, tapi aku takut dihujat. Itu influencer loh. Ya kan kamunya ngerasa gak nyaman, dan merekanya salah. Jadi gak apa-apa loh kamu bikin video klarifikasi. Oke deh, aku coba bikin video. Kamu bisa bantu aku nggak? Ya aku bantu kok. Aku bikin video ini bukan untuk cari ribut ataupun viral. Aku cuma mau cerita apa yang aku alami di hari itu. Waktu itu aku lagi jalan di malam hari. Aku dipanggil-panggil, direkam, terus juga sempat dirangkul tanpa izin. Aku gak nyaman. Aku ngerasa gak dihargai sebagai orang yang punya batas. Dan jujur, aku juga takut waktu itu. Aku bingung banget harus gimana. Aku tahu mungkin ada yang bilang itu cuma konten, itu cuma bercandaan. Tapi buat aku, itu bukan hal yang lucu. Karena menurut aku, sebelum merekam atau nyentuh orang lain, harus ada izin. Harus ada rasa hormat. Aku juga baru tahu kalau ada hal kayak catcalling atau menyentuh orang tanpa persetujuan. Itu bisa termasuk pelecehan seksual.
Dan kalau seseorang direkam lalu videonya disebarkan tanpa izin, itu juga bisa melanggar privasi dan aturan di UU ITE pasal 26. Aku tak mau orang lain mengalami hal yang sama kayak aku. Semoga hal ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, supaya bisa jadi lebih bijak di media sosial dan lebih menghargai batas orang lain. Udah lihat konten Breezy Angel belum? Ternyata itu kejadian asli tahu. Mana coba lihat. Itu bisa dituntut gak sih? Bisa. Di UU ITE pasal 26 setiap orang itu punya hak atas privasi dan data pribadinya. Tuh, kalau seseorang direkam dan disebarkan kayak gini, apalagi tanpa izin, bisa ngerugiin dia nggak sih? Dan melanggar hukum juga. Iya sih. Berarti itu cuma bukan soal etika doang ya? Iya, dan dia juga dilakuin catcalling sama dirangkul korban tanpa izin gitu loh. Iya, itu termasuk kekerasan seksual gak sih? Iya, itu UU TPKS. Kekerasan seksual itu bukan cuma tindakan berat tau, tapi juga termasuk sentuhan tanpa persetujuan. Terus ada komentar seksual atau tindakan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Berarti ada dua masalah ya. Pelecehan di dunia nyata sama pelanggaran privasi gitu gak sih? Iya, betul. Dua-duanya itu sama-sama serius. Kalau jadi korbannya gak bakal bilang sih. Korban ya, video klarifikasi. Kar, itu bukannya yang pelaku kekerasan seksual itu ya? Iya gak sih yang viral itu di TikTok? Iya, sumpah. Mereka udah bikin klarifikasi gak sih? Tapi kok kayak gak merasa bersalah gitu ya? Makanya, kayak ya udah aja gitu. Iya, kamu hati-hati kalau lewat sama mereka. Iya. Pantat kamu dijagain. Aku sih gak mau temen sama mereka. Hai teman-teman, aku mau klarifikasi soal videoku yang lagi viral. Jujur, aku kaget banget sih. Kenapa semuanya harus dibesar-besarin? Kan itu cuma bercanda, cuma konten prank buat hiburan aja. Aku tuh beneran gak ada niat buat nyakitin siapapun. Menurutku kalian jangan serius-serius amat deh, namanya juga konten. Kalau semua hal dibawa perasaan, nanti yang ada konten kreator jadi serba salah. Lagian aku udah sering kok lihat konten yang kayak aku bikin, makanya aku terinspirasi. Dan banyak tuh yang ketawa. Aku rasa sih ini cuma salah paham aja ya. Nih, lihat nih. Kok banyak ya yang nyerang aku? Ini ada yang komen, gak sopan, gak menghargai orang lain. Hah? Kok jadi ini lagi? Wait, coba baca komentar yang lain. Mana ya? Ini. Masalahnya bukan niat kamu, tapi dampaknya ke korban. Cuma bercanda bukan alasan buat nyentuh orang tanpa izin. Kalau korbannya nggak nyaman, itu bukan prank. Aku kira ini cuma konten receh. Kita udah kelewatan batas. Kayak orang-orang tuh bukan marah karena pranknya. Jadi tuh mereka marah karena kamu gak mau ngakuin kesalahan kamu. Jadi selama kamu masih bilang cuma bercanda, cuma ini itu, kamu tuh belum bener-bener paham kenapa tindakan itu nggak benar. Terus aku harus gimana dong? Kita harus minta maaf, tapi yang serius. Oke deh. Halo Lina, aku udah lihat konten kamu di TikTok. Aku tahu kamu nggak nyaman sama apa yang udah aku lakuin ke kamu. Aku beneran mau minta maaf. Aku ngerasa bersalah banget. Aku udah jadiin kamu bahan konten tanggal persetujuan kamu. Aku juga udah nyentuh kamu. Maaf ya, aku nggak peduliin perasaan kamu. Kemarin aku cuma peduliin view sama engagement, sampai aku beneran nggak peduli sama yang lain. Aku cuma berharap kamu bisa maafin aku. Itu aja sih. Karena kamu bener-bener paham ya itu, biar nggak ada lagi orang lain yang bernasib sama kayak aku. Ya aku sekarang udah sadar kok kalau yang kemarin aku lakuin itu salah. Oke ya. Pelecehan seksual adalah tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan membuat seseorang merasa tidak nyaman, terancam, atau terganggu. Bentuknya berupa catcalling, komentar bernada seksual, dan sentuhan tanpa persetujuan. Sedangkan, kekerasan seksual adalah istilah yang lebih luas, yaitu semua tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan merugikan orang lain.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tertulis bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Juga, bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Jadi, pelecehan seksual termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual. Artinya, keduanya sama-sama melanggar batas dan persetujuan seseorang. Dan pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk sesama jenis. Merekam dan menyebarkan seseorang tanpa izin dapat melanggar UU ITE Pasal 26 tentang perlindungan privasi dan data pribadi. Membuat konten adalah hak setiap orang, tetapi setiap orang juga punya hak untuk merasa aman dan dihormati. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghormati, menjaga martabat sesama, dan menghargai persetujuan serta privasi setiap orang. Mari kita gunakan media sosial secara bijak dengan menciptakan konten yang positif, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Dengan menerapkan nilai kemanusiaan, saling menghormati, dan kepedulian terhadap sesama, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan beretika baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Semoga video sosiodrama dari kami dapat mengedukasi dan berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton.